Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Solehatul Wida dari semester 7 kelas PAI 7D. Langsung saja di sini saya akan membahas dakwah metode bilisan. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang apa itu dakwah. Jadi, dakwah sendiri secara terminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang mana artinya cara atau menuju suatu jalan. Sedangkan secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yaitu yang artinya panggilan, seruan, atau ajakan. Nah, dakwah ini mengajak para manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, atau biasa disebut dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, metode dakwah bilisan ini yaitu merupakan suatu metode yang digunakan oleh para dai dengan menggunakan lisannya pada saat aktivitas dakwahnya melalui bicara yang biasanya dilakukan dengan cara pidato, ceramah, khutbah, dan lain-lain. Nah, dakwah seperti ini juga akan lebih efektif bila disampaikan berkaitan dengan hari-hari ibadah seperti khutbah, yaitu dilakukan pada hari Jumat. Kemudian khutbah hari raya atau ritual-ritual keagamaan yang lainnya. Nah, biasanya semua itu menggunakan metode dakwah bilisan atau kajian yang disampaikan berkaitan dengan ibadah praktis, konteks sajian terprogram. Kemudian disampaikan dengan cara berdialog dengan jamaah. Seperti contoh siraman rohani, kemudian kultum, dan lain-lain. Dapat juga dipahami bahwasanya metode dakwah bilisan ini merupakan tata cara pengutaraan atau penyampaian dakwah di mana berdakwah lebih berorientasi pada ceramah, pidato, dan tatap muka. Nah, beberapa hal yang termasuk dalam dakwah bilisan ini diantaranya yang pertama qaulan ma'rufan, yaitu merupakan perkataan yang baik yang mana pembicaraan ini bermaksud untuk memberikan manfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, serta dapat memberikan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua yaitu qaulan maisuran, yang mana merupakan Dan yang kedua yaitu qaulan kariman. Ini sama saja seperti yang tadi, perkataan yang baik dan menghindari perkataan yang kasar. Kemudian yang ketiga yaitu qaulan maisuran, yang mana qaulan maisuran merupakan tuntunan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah. Yang ketiga yaitu qaulan maisuran, di mana qaulan maisuran ini merupakan tuntunan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Jadi, semisal kalian semua sebagai para dai, ketika ada di suatu lingkungan tertentu, itu menyesuaikan bahasanya. Sekiranya bagaimana bahasa kalian dapat diterima oleh para masyarakat atau oleh para pendengar. Kemudian yang selanjutnya yaitu qaulan baligha, yang mana merupakan ungkapan yang memiliki arti perkataan yang mengena. Mengena di sini itu maksudnya maksud mengena di sini itu masuk ke dalam relung hati. Jadi tidak hanya masuk dari kuping kanan keluar dari kuping kiri. Yang selanjutnya yaitu qaulan layyinan. Qaulan layyinan ini yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan mudah dimengerti. Yang selanjutnya juga ada qaulan syadidan, yaitu pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak berbohong, dan tidak berbelit-belit. Jadi ketika menyampaikan suatu dakwah, itu disampaikan secara benar atau real, tidak dibuat-buat, seperti itu. Dan juga mudah difahami oleh para pendengar. Yang terakhir yaitu mujadalah atau diskusi. Di sini yaitu menyampaikan dakwah dengan topik tertentu dengan cara pertukaran pendapat antara dai dengan para jamaah. Jadi biasanya
kayak seperti yang terakhir yaitu mujadalah atau diskusi. Jadi di mana penyampaian dakwah ini dengan topik tertentu dengan cara pertukaran pendapat antara dai atau penceramah dengan para jamaah atau pendengar. Mungkin cukup sampai sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.